Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita bakal wawancara nih ya. Kita udah dapat dua narasumber. Tapi kita beda tempat. Lu kemana lu? Berdua? Gua di Mataram. Kita sama Esa masih mencari nih. Gua sama Esa masih nyari. Oke, lanjut dulu ya guys. Dadah. Oke guys, sekarang di sini saya sama Esa udah ketemu narasumbernya nih buat diwawancarain nanti. Iya nih, udah ketemu nih. Langsung gas aja ya. Langsung lah. Oke guys, stay tune ya. Ayo. Ayo. Woi. Oke, di sini kita udah jalan ya guys ya. Kita menuju lokasinya dulu. Ini saya sama Raffi sudah ada di warkop. Di warkop mana sih namanya? Warkop Nusantara. Sekalian nongkrong kita. Iya. Kita udah di sini bakal nyari narasumbernya. Ayo. Kebetulan kita udah dapet nih narasumbernya. Langsung aja gas nih. A few moments later. Oke, di sini saya sama Esa udah dengan narasumbernya nih. Boleh perkenalan diri dulu nggak? Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya saya dijadikan narasumber. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim. Kita lanjut ke pertanyaan lain nih. Iya. Yang abang tahu ini tentang globalisasi secara umum itu apa sih? Bicara soal globalisasi itu dari sudut pandang dunia itu banyak sepertinya ya. Contohnya sekarang banyak komunikasi dari sudut pandang negara itu jadi suatu pengaruh besar terhadap peningkatan globalisasi yang ada di dunia ini. Mungkin kayak gitu sih yang saya tahu. Memang kalau abang pernah merasakan nggak sih kalau globalisasi di bidang ekonomi kayak contohnya gitu lah? Pernah, dan banyak juga yang ada di negara kita belakangan ini nih, banyak manusia-manusia atau masyarakat negara kita nih mengalami pengaruh dari globalisasi. Contohnya sekarang bayar apa gitu ya, pakai QRIS. Nah, itu salah satu faktor peningkatan lah dari globalisasi. Contohnya nih, kita di warung ada yang nyediain QRIS, kita di tukang makanan juga yang nyediain QRIS. Itulah dampak-dampak dari apa-apa tuh gampang lah ya. Iya. Kalau orangnya yang setuju apa nggak setuju nih adanya globalisasi secara ekonomi? Nah, bicara soal baik atau enggaknya, menurut saya itu ada sisi baik dan ada sisi negatifnya. Karena bicara soal buruknya nih, nggak semua orang itu punya m-banking lah untuk melaksanakan QRIS tersebut. Nah, tapi untuk sisi positifnya, buat orang-orang yang nggak pernah megang duit cash nih, misalkan nih kan banyak yang zaman-zaman muda sekarang Gen Z lah, pada nggak suka megang duit cash. Nah, gampang lah buat QRIS jadinya. Gitu sih paling kalau sisi positifnya. Jadi lebih simpel gitu ya bang ya? Ya, lebih simpel, jadi nggak perlu bawa-bawa dompet lah. Paling dompet ya isinya cuma identitas pribadi lah, entah itu KTP, SIM atau STNK motornya lah. Tapi kalau untuk masalah uang tunai ya anak-anak zaman sekarang bisa dipercaya pakai QRIS sih lebih banyak. Tapi kalau di sisi buruknya ada nggak sih menurut abang gitu? Nah, kalau sisi buruknya tuh karena kan di negara ini kan nggak semuanya prinsip kehidupan seseorang itu kan sistemnya milenial ya. Ada yang masih kolonial, ada yang masih kolot. Ibaratnya kolot lah. Nah, nggak semua orang tuh pedagang bisa nyediain QRIS, nggak semua orang juga paham akan QRIS. Nah, dampak buruknya adalah ya negara kita mengalami peningkatan globalisasi, ya harus ada solusi lah. Contoh misalkan pemerintah nih nyediain wadah buat masyarakat yang masih kolonial lah pemikirannya, buat pembinaan kayak nih di perdagangan ini harus ada QRIS. Nah, gimana caranya para pedagang tuh harus nyediain QRIS. Nah, gimana caranya orang paham nih penggunaan QRIS itu gimana, aman nggak buat para pedagang semuanya gitu. Jadi sisi buruknya tuh kayak ada masih yang apa? Yang belum tahu lah kan, kata kayak QRIS itu kayak gimana. Iya, nggak semua orang tahu tentang QRIS juga. Nah, pemerintah saran juga kayak harus nyediain wadah juga buat ngasih lah ke masyarakat yang belum paham QRIS itu apa. Kayak edukasi gitu ya. Edukasi, contohnya edukasi kayak gitu harus ada sebenarnya di setiap daerah. Kayak gitu sih. Tapi abang sendiri berarti pengguna QRIS juga nih kayak. Nah, saya salah satu termasuk Paling pengguna sering. QRIS juga. Kalau dibilang sering enggak juga. Cuman kadang ada beberapa waktu dan beberapa momen itu emang butuh QRIS. Biar mempermudah, karena nggak selalu ya namanya anak muda ya kan, kadang ada yang males lah ngantri, ada yang males juga kayak kemana-mana, walaupun itu budaya buruk
dia malasnya itu kan budaya buruk. Nah, tapi kan itu salah satu dampak dari peningkatan globalisasi ya, makanya sedia QRIS, M-banking gitu. Oke, jadi kesimpulannya tuh dari yang kita udah obrolin bertiga ini, globalisasi itu baik bagi yang udah mengerti, tapi kalau yang tambah buruknya juga ada ya bagi yang kaum yang nggak mau belajar. Bawah ya. Dia nggak mau belajar kayak tentang apa perkembangan ekonomi ini, apa ini masih yang cash gitu, terus wawasannya masih kurang lah tentang jurus kayak gini. Oke, terima kasih nih Bang Lukman. Iya, makasih atas waktunya. Iya. Thank you Bang ya. Iya. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Saya Agung Amriza. saya Muhammad Azizul Alfian ingin menginterview tentang globalisasi di di bidang ekonomi. Abang tahu nggak tentang? Namanya dulu dong. Oh iya, Siapa nih, nama Bang? abang siapa nih? Perkenalkan, nama saya Rocky. Saya dari penjual kopi keliling. Oke. Abang tahu nggak tentang globalisasi secara umum? Kalau dari pandangan saya, globalisasi itu menurut saya ada perkembangan teknologi yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kalau Itu sih. abang pernah ngerasain nggak ekonomi globalisasi di bidang Iya, ekonomi di bidang yang abang pernah rasain? Kalau globalisasi di bidang ekonomi, saya pernah ngerasain itu kayak saya bekerja di salah satu perusahaan itu yang salah satu perusahaan tentang penjual beli barang-barang, di mana perusahaan itu menjual beli barang itu menggunakan teknologi kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Oh, Jadi menurut abang, gimana sih pendapat abang tentang yang tadi abang jelasin? Kalau menurut saya kemajuan teknologi itu dapat mempermudah kita manusia dalam melakukan berbagai hal, apalagi di bidang ekonomi itu sendiri, kayak mempermudah kita membeli sesuatu, membeli barang yang walaupun jaraknya jauh dari lokasi kita. Itu sih dari saya. Oke. itu dari abang. Itu dari abang. Oke, makasih ya bang ya. Udah, Sama-sama.